Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ari di keluarga Bu Ari. Bu Ari ingin berbagi sedikit sih. Sebenarnya Bu Ari bukan psikolog atau Bu Ari bukan kuliahnya di tentang psikologi anak. Nah, tapi Bu Ari kan baca-baca juga dong, baca-baca buku tentang tahapan-tahapan perkembangan anak di usia dini. Biasanya bunda kita berhadapan dengan anak yang anak yang meminta sesuatu tuh harus diturutin gitu kan. Karena kadang kecenderungan kita sebagai orang tua itu terlalu sayang yang berlebih juga kepada anak kita. Terus ya mungkin kita cenderung memanjakan ya. Nah, gimana sih ketika kita nih yang lagi keuangannya juga memang lagi menipis gitu kan, tiba-tiba anak kita minta jajan yang berlebihan, minta jajan coklat yang banyak, Silver Queen, Kinder Joy, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, biasanya kalau di rumah Bu Ari tuh kan ada Adiba ya. Adiba itu usianya 4 tahun. Ayahnya Adiba itu sayangnya banget. Jadi apapun yang Adiba mau pasti diturutin. Nah, berbeda dengan Bu Ari. Jadi Bu Ari itu lebih ngerem. Ngerem tuh dalam artian bukan pelit. Ya, bukan pelit. Ngerem itu membiasakan diri supaya anak-anak tuh tahu kondisi orang tuanya. Kita tidak selamanya ya ayah bunda kita selalu berlebih, kita selalu ada, kita juga selalu banyak uangnya, kan belum tentu ya bunda ya. Kadang-kadang kita lagi tidak ada juga, kadang-kadang kebutuhan banyak sekali. Nah, satu kelemahan dari Pak suami adalah paling tidak tega ketika melihat Adiba nangis. Gitu kan, nangis tuh si Adiba. Mau ini harus, mau itu harus gitu kan. Kadang-kadang kalau kita pergi berdua nih, Bu Ari dan Pak suami, itu jalan kan berdua ya. Kalau jalan berdua tuh udah kenapa siang beliin aja gitu kan, enggak gitu, itu kan kebutuhannya enggak terlalu penting. Oke. Kenapa sih enggak diturutin aja daripada anaknya nangis, kata Pak suami. Udah deh, karena kalau jalannya sama Pak suami daripada kita debat-debat di jalan kan enggak jelas juga gitu kan, enak juga dilihat orang gitu kan. Tapi kalau jalannya sendiri sama Bu Ari, ketika Adiba minta sesuatu yang berlebih gitu kan, ada coklat yang harganya lumayan gitu kan, terus maunya yang ukurannya besar gitu kan, atau Kinder Joy yang dia suka gitu kan, Kinder Joy terus atau es krim maunya tidak 1 tapi maunya 2, 3 gitu kan. Sama ayahnya diturutin, biasanya kalau ayahnya lagi ada lebih rezekinya tuh diturutin. Kalau sama Bu Ari tidak. Nah, nangis tuh di Alfamart atau di mana gitu ya, nangis itu biasanya Bu Ari sedikit agak jaim dikit lah gitu kan. Bilang deh sama Adiba, oke Adiba, hari ini Adiba minta sesuatu, tapi kalau Adiba minta yang ukurannya besar coklatnya, ibu tidak bisa beliin hari ini. Nangis maunya yang besar gitu kan, es krimnya maunya 3 gitu kan. Nggak bisa Adiba, nggak bisa beli 3 atau beli coklatnya yang besar, nggak bisa. Nangis, guling-gulingan, bahkan malah bertahan untuk tetap dibelikan. Nangis tuh di dalam Indomaret.
tinggal aja bunda. Kalau Bu Ari tinggal, tapi tinggal itu dalam artian bukan ninggalin beneran, acting, ninggalin gitu kan. Oke, Adiba nangis aja nggak apa-apa, gitu kan. Adiba nangis aja nggak apa-apa, nanti ibu pulang dulu ya. Nanti kalau Adiba udah selesai nangis, ibu minta sama mbaknya nanti jemput lagi di sini. Terus kata si Adiba, dia pura-pura yang seakan-akan tuh nggak apa-apa gitu ditinggal gitu kan, dengan gayanya diam aja nggak ngejar Bu Ari. Bu Ari sebenarnya ngelirik sih, takut juga. Takut juga anak kita masa ditinggal, masa iya sih anak kita gitu kan, kita ngelahirinnya susah payah, masa kita tinggal. Tapi itu buat apa ya, buat dia aja sih, buat dia supaya dia tuh berpikir sedikit gitu, walaupun usia 4 tahun dia diajak berpikir juga. Terus tiba-tiba kita udah pura-pura jalan, padahal kita ngintip tuh udah sambil ngelirik-lirik, nggak lama dia ngikutin. Jalannya sengaja diputer-puterin masih di dalam Alfa gitu kan, diputer-puterin, lambatin, totalnya ngikutin. Udah ngikutin tuh sebenarnya itu dia tuh sebenarnya udah minta maaf, nggak mau ditinggal. Kita tuh harus paham itu gitu kan. Tapi kadang kita gengsi ya sebagai orang tua bilang maaf ke anak gitu kan. Nah itu jangan bunda. Kalau Bu Ari nggak kayak gitu. Lalu dia udah mulai ngikutin nih. Ternyata dia ngikutin gitu kan. Udah. Kenapa Adiba kok ngikutin ibu? Sambil gitu kan, nangis terus. Langsung kita peluk bunda. Kalau Bu Ari langsung peluk. Oke, maafin ibu ya. Hari ini ibu tidak bisa membelikan lebih besar coklatnya atau es krimnya lebih dari 1. Karena hari ini uangnya hanya cukup untuk membeli yang lain gitu kan. Adiba sayang sama ibu nggak? Sayang. Ya udah, Adiba mau di sini atau mau pulang sama ibu, gitu kan? Tapi sambil kita peluk bunda. Biasanya dia lebih lulu loh, tanpa harus kita bentak-bentak, tanpa harus kita marah-marah sama dia, serius. Saya sudah coba, terus udah peluk sambil bilang ke kepalanya, pegang kepalanya, elus kepalanya sambil bilang gini, maafin ibu ya Adiba, hari ini ibu tidak bisa membelikan yang lebih banyak, tapi Adiba harus tanya dulu ibu punya uang atau enggak, uang ibu banyak atau enggak. Kalaupun uang ibu banyak tapi kan uangnya buat nanti sekolah, buat yang lain. Adiba sayang ibu enggak? Kalau Adiba sayang ibu, peluk ibu, terus jajannya nanti, janji? Akhirnya dengan pelukan yang hangat bunda, pelukan yang tulus, yang sayang dari ibu, seorang ibu kepada anaknya, itu meluluhkan hati anak yang keras gitu kan, sambil berdoa, ya Allah lembutkan hati anakku gitu kan, maafin ibu ya, sampai kita usap-usap terus. Mudah-mudahan nanti kalau kita sekali-kali boleh Adiba kita makan es krim yang banyak, tapi kalau sering-sering juga nanti batuk Adibanya gitu kan, sambil kasih pengertian, kita main yuk abis ini yuk gitu. Gitu aja sih bunda. Jadi kalau Bu Ari memang caranya kayak gitu, alhamdulillah udah diterapin. Jadi sedikit mengerti gitu kan, Adiba sedikit lebih paham. Jadi jangan kita kasih gampang ke anak-anak. Anak-anak kalau dikasih gampang dia akan menggampangkan. Nanti ketika kita dalam keadaan sulit, kita jadinya dia jadi kasar ke kita. Tapi kalau kitanya tegas tapi dalam artian tetap lembut pada mereka, insya Allah mereka tetap mengerti pada akhirnya luluh juga, daripada kita udah akhirnya bahasa-bahasa yang tidak bagus akhirnya keluar. Itu aja sih pengalaman dari Bu Ari, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ayah bunda semuanya yang ada di manapun berada. Jadi dadah dulu, ada Aida dadah dulu. Nah ini keluarganya Bu Ari nih, ada Aida
ya rumahnya Bu Ari masih berantakan. Maklum deh anaknya ada 4, jadi harus pintar-pintar mengatur waktunya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, yang apalagi buat ibu-ibu muda gitu kan. Kita sering-sering baca lah, kita sering-sering baca buku tentang tahapan-tahapan perkembangan anak usia dini. Oke, assalamualaikum. Sampai ketemu lagi dengan keluarga Bu Ari. Dadah.